Ya, ya. Seperti apa saya belum bisa ngomong, tapi ada 2 tambahan yang kami sedang sedusin dan sepertinya tadi malam ya dua-duanya komit untuk bergabung. Dah. Belum belum bisa Belum bisa, belum ada black and white, belum apa masalahnya. Dengan Pak Ketua Umum Pak Erik, ya ada 2 pemain yang sudah OTW. Ya semoga mereka tiba dengan selamat di Jakarta dan nantinya akan diumumkan langsung. Semua harus bisa benar-benar fix kalau sekarang timnas Indonesia kita punya harapan atau punya chance yang besar untuk bisa bermain di Piala Dunia tahun 2026. Dan dalam hal ini, memang Federasi Sepak Bola Indonesia atau PSSI tengah bekerja keras untuk bisa membuat timnas Indonesia semakin Senjata rahasia timnas di round 4 sudah di tangan. Erick Thohir siapkan naturalisasi besar-besaran, Joel Piru dan Victor Gyökeres jadi yang pertama. Babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sudah di depan mata. Timnas Indonesia, yang untuk pertama kalinya menembus fase ini, sedang menjadi sorotan besar baik di dalam negeri maupun di level internasional. Lawan-lawan berat menanti, mulai dari Arab Saudi dan Irak. Di tengah sorotan inilah, sebuah langkah besar kembali digagas oleh PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir. Sang Ketua Umum PSSI disebut telah menyiapkan gebrakan berupa naturalisasi besar-besaran, dengan 2 nama besar dari Eropa yang diproyeksikan menjadi senjata rahasia timnas, Joel Piru dan Victor Gyökeres. Langkah ini bukan sekadar rumor belaka. Berbagai sumber menyebutkan bahwa proses administrasi sudah dipersiapkan, berkas pengajuan sudah bergerak menuju jalur resmi pemerintahan, dan targetnya, kedua striker tersebut akan segera mengucapkan sumpah sebagai warga negara Indonesia sebelum laga perdana di round 4 digelar. Sejak menjabat sebagai Ketua Umum PSSI, Erick Thohir menunjukkan gaya kepemimpinan yang berorientasi pada hasil nyata. Ia tidak hanya fokus pada pembenahan organisasi dan infrastruktur sepak bola nasional, melainkan juga memperkuat timnas Indonesia dengan cara paling instan, menambah amunisi melalui naturalisasi pemain berkelas dunia. Setelah sukses membawa nama-nama seperti Jay Izzes, Ole Romeni dan Tom Haye, kini Erick melangkah lebih jauh. Targetnya bukan lagi sekadar pemain level Eropa yang bermain di liga menengah, melainkan striker kelas top yang terbukti tajam di kompetisi elit. Itulah alasan mengapa nama Joel Piru dan Victor Gyökeres masuk dalam daftar utama. Joel Piru adalah penyerang asal Belanda yang dalam beberapa musim terakhir bersinar di EFL Championship bersama Leeds United. Sebelum itu, ia dikenal sebagai salah satu striker muda berbakat Belanda dengan finishing klinis. Posisi, penyerang tengah bisa juga second striker. Kekuatan, finishing akurat, naluri mencetak gol tinggi, pergerakan cerdas di kotak penalti. Statistik, di musim terbarunya, Piru mencetak belasan gol di kasta kedua Inggris, menjadikannya salah satu striker paling konsisten di kompetisi yang terkenal keras dan fisikal. Keunggulan Piru adalah kemampuannya mencari ruang dan menyelesaikan peluang dengan 1 atau 2 sentuhan. Dalam timnas Indonesia yang sering menghadapi pertahanan rapat, tipikal striker seperti ini akan menjadi solusi jitu. Nama Victor Gyökeres belakangan menjadi buah bibir di Eropa. Striker asal Swedia ini tampil luar biasa bersama Sporting CP di Liga Portugal, bahkan memimpin daftar top skor sebelum akhirnya dilirik klub besar Liga Inggris, Arsenal. Posisi, penyerang tengah. Kekuatan fisik luar biasa, kemampuan dribble di area sepertiga akhir, dan finishing tajam baik dengan kaki maupun kepala. Rekam jejak, bersinar di Championship bersama Coventry City, kemudian meledak di Sporting CP dengan catatan gol impresif, hingga akhirnya menjadi striker incaran tim-tim besar. Dengan gaya bermainnya, Gyökeres bisa menjadi penyerang target man yang sempurna bagi Indonesia. Ia mampu menahan bola, membuka ruang untuk rekan setim, sekaligus menjadi mesin gol utama. Jika naturalisasi Joel Piru dan Victor Gyökeres benar-benar terrealisasi, dampaknya akan sangat signifikan.
Lini depan lebih tajam, kombinasi dua striker ini akan memberikan variasi dalam skema serangan. Peru bisa menjadi finisher di kotak penalti, sementara Gyökeres mampu menjadi penyerang utama yang mendikte lini belakang lawan. Meningkatkan kepercayaan diri tim, pemain lokal dan naturalisasi lainnya akan merasa lebih percaya diri bermain bersama striker berkelas Eropa. Hal ini bisa meningkatkan motivasi seluruh skuad. Meningkatkan daya saing di Asia, menghadapi tim-tim kuat seperti Arab Saudi dan Jepang, Indonesia tidak lagi hanya mengandalkan semangat juang, melainkan juga kualitas individu yang mumpuni. Naturalisasi bukan hal instan. Erick Thohir harus melalui jalur resmi, mulai dari persetujuan DPR, Kemenkumham, hingga sumpah WNI di pengadilan. Namun, kabar menyebutkan bahwa jalur percepatan sedang ditempuh mengingat pentingnya kehadiran dua pemain ini. Pemerintah pun dinilai mendukung penuh, mengingat prestasi sepak bola belakangan ini telah menjadi salah satu simbol kebangkitan nasional. Dukungan publik pun besar, karena mayoritas pecinta sepak bola Indonesia sangat mendambakan skuad Garuda yang bisa bersaing di level dunia. Reaksi publik dan media. Kabar ini sontak menggegerkan dunia maya. Media sosial dipenuhi perdebatan tentang langkah Erick Thohir. Ada yang mendukung penuh karena percaya kualitas Gyökeres dan Peru akan membawa perubahan drastis. Ada juga yang mengingatkan pentingnya tetap membina talenta lokal. Namun, mayoritas suara publik tampak antusias. Bagi mereka, kesempatan menembus Piala Dunia adalah sejarah besar, dan naturalisasi dianggap sebagai jalan realistis untuk mencapainya. Dampak ke kompetisi domestik. Selain memperkuat timnas, kehadiran dua striker Eropa ini diyakini akan memberikan efek domino ke sepak bola nasional. Pemain lokal di posisi striker akan termotivasi untuk meningkatkan kualitas agar bisa bersaing, sementara PSSI dan klub-klub di Indonesia bisa belajar banyak dari standar profesional yang dibawa oleh Gyökeres dan Peru. Bahkan, jika keduanya benar-benar tampil di Liga 1 untuk sementara waktu, misalnya sebagai bagian dari adaptasi, hal itu bisa meningkatkan kualitas kompetisi dan menarik sponsor serta penonton lebih banyak. Taktik di bawah Patrick Kluivert. Patrick Kluivert, pelatih kepala timnas Indonesia, dikenal sebagai mantan striker legendaris Belanda. Dengan pengalamannya, ia tentu tahu bagaimana memaksimalkan potensi dua penyerang ini. Skema 4-3-3 atau 4-2-3-1 bisa menjadi opsi utama. Gyökeres akan dipasang sebagai ujung tombak, sementara Peru bisa dimainkan sebagai second striker atau bahkan penyerang sayap kanan-kiri yang lebih masuk ke kotak penalti. Kombinasi keduanya diprediksi akan memberikan warna baru dalam pola serangan Indonesia. Shin Tae-yong yang kini membantu sebagai asisten pelatih pun disebut sangat mendukung langkah ini. Menurutnya, Indonesia butuh striker kelas dunia untuk mengimbangi kualitas lini tengah yang semakin solid. Target lolos ke Piala Dunia. Dengan tambahan Gyökeres dan Peru, mimpi lolos ke Piala Dunia bukan lagi sekadar mimpi. Round 4 memang berat, hanya tim peringkat pertama dan kedua grup yang otomatis lolos. Namun dengan skuad yang semakin komplit, peluang Indonesia meningkat signifikan. Jika lolos, sejarah baru